Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Kembali pagi hari ini kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran muatan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada hari ini kita akan belajar tentang beriman berarti berbuat demi Allah, melaksanakan kehendak Allah. Pembelajaran yang ke-14. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah anak-anak mengikuti pembelajaran, anak dapat menyadari makna beriman untuk melaksanakan kehendak Allah. Yang kedua, memahami makna pengorbanan dengan belajar dari kisah Abraham. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil Abraham untuk melaksanakan kehendak-Mu. Bantulah kami agar dapat meneladan Abraham yang sangat percaya dan pasrah kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang makna beriman. Siapa masih ingat apa itu beriman? Beriman artinya percaya dan taat kepada Allah. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, ada sebuah cerita yang berjudul Petani dan 3 anaknya. Seorang petani yang sudah semakin tua merasa sedih karena ketiga anaknya malas semua. Suatu hari ia memberikan pesan kepada anak-anaknya, "Sesudah Bapak meninggal, segala sesuatu yang Bapak miliki adalah milik kalian. Di dalam kebun anggur itu tersimpan harta karun. Itu juga milik kalian." Tidak lama kemudian petani itu pun meninggal. Setelah waktu bergabung selesai, anak-anak petani itu memikirkan bagaimana menemukan harta karun dalam kebun itu. Mereka sepakat jika menemukannya akan membaginya dengan adil di antara mereka. Mereka berpikir harta karun itu berupa emas atau perak. Untuk menemukan harta karun, tetapi hampir seluruh kebun sudah dicangkul, mereka tidak menemukan harta itu. Mereka berpikir pasti ayahnya keliru memberi pesan. Namun beberapa minggu kemudian pohon-pohon anggur itu berbuah lebat. Semakin lama buah itu semakin besar dan banyak. Melihat semuanya itu, akhirnya mereka menyadari bahwa panen yang baik adalah berkat kerja keras mereka mencari harta karun. Jadi panen yang banyak itulah harta karun yang mereka cari. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita itu sebenarnya apa yang dimaksud? Mengapa petani itu merasa sedih? Petani itu sedih karena
takut nanti kebun anggurnya tidak ada yang merawat. Nah, anak-anak, ketika anak petani itu akhirnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, taat, setia merawat kebun anggurnya, sehingga mereka dapat menemukan harta karun, yakni panenan anggur itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar dari kisah Bapak Abraham. Abraham dan keluarganya serta Lot dan keponakannya meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Abraham mengikuti kehendak Tuhan. Setelah melewati segala perjalanan, Tuhan memenuhi janjinya untuk memberikan keturunan. Ia mempunyai anak ketika berumur 100 tahun, dan anak itu diberi nama Ishak. Setelah anaknya lahir dan dipeliharanya dengan penuh kasih sayang, Abraham dan Sarah sangat gembira mendapatkan Ishak di usia tuanya. Mereka sangat mengasihi Ishak. Tetapi kegembiraan Abraham dan Sarah tidak berlangsung lama. Ketika Ishak bertambah besar, suatu malam tiba-tiba Abraham mendengar suara Allah yang berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak anakmu itu, bawalah ke tanah Moria, persembahkanlah dia sebagai kurban bakaran kepadaku." Itu berarti Abraham diminta untuk menyembelih Ishak dan membakarnya sebagai persembahan kepada Allah. Abraham sangat terkejut. Abraham sangat mencintai Ishak. Ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, Ishak adalah satu-satunya anakku. Dia satu-satunya anakku. Dia satu-satunya sumber harapanku untuk mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit." Abraham sedih sambil memandang wajah Ishak yang tertidur pulas. Abraham sangat mencintai Ishak, tetapi ia lebih mencintai dan mentaati perintah Allah. Abraham melaksanakan perintah Tuhan dan membawa anaknya ke Gunung Moria untuk dikorbankan kepada Tuhan. Pada waktu itu Abraham menyembelih anaknya, tetapi Tuhan menghentikan niat Abraham dan menggantinya dengan seekor domba yang tanduknya tersangkut di semak-semak sebagai korban. Tuhan telah mengetahui niat yang tulus dari Abraham. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, iman itu anugerah Allah. Kita beriman karena dipilih oleh Allah. Jikalau kita percaya dan taat kepada kehendak Allah, berarti kita sudah beriman. Beriman atau percaya kepada Tuhan tidak cukup hanya dikatakan. Iman harus berupa perbuatan, perkataan, dan tindakan yang nyata. Melaksanakan perintah Allah tanda bahwa kita beriman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Yakobus ayat bab 2 ayat 17. Abraham digelari bapa orang beriman karena selalu taat pada perintah Allah. Bahkan taat diutus Allah untuk mengorbankan anaknya di Gunung Moria. Demikian anak-anak pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita hari ini yang dapat kita petik adalah kita
beriman dan tokoh sebagai panutan kita adalah Abraham. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, atas kesempatan hari ini kami boleh belajar dari kisah Abraham. Semoga kami, anak-anak-Mu, mampu menjadi orang-orang yang beriman, melaksanakan kehendak Allah di dalam sikap dan tutur kata kami. Kami juga bersyukur atas kedua orang tua kami yang selalu membimbing dan mencintai kami. Semoga Engkau beri umur panjang. Ini semua kami mohon padamu ya Bapa, dengan perantaraan Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, demikian anak-anak pembelajaran hari ini, dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati.